Mengejutkan, Najwa Shihab kritik Saipul Jamil, terjun kembali ke dunia hiburan. Saipul Jamil akhirnya bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Diketahui kalau Saipul Jamil sudah mendekam di lapas selama 5 tahun 7 bulan. Kebebasannya disambut oleh penggemar dan awak media, dan tak lupa ada mobil mewah dengan kap terbuka. Bagai pahlawan, ia banyak dieluk-elukan penggemarnya. Namun, banyak juga warganet yang memprotes kembalinya Saipul Jamil ke dunia hiburan. Najwa Shihab juga ikut berkomentar terkait kembalinya Saipul Jamil ke dunia hiburan. Dilansir Instagram Najwa Shihab pada Minggu 5 September 2021, glorifikasi dan bahaya normalisasi kekerasan seksual. Merayakan bebasnya pedangdut Saipul Jamil setelah 5 tahun mendekam di penjara bukan perkara sembarangan, tulis Instagram Najwa Shihab. Dikatakan juga kalau aksi ini bisa membuat perilaku kekerasan seksual dapat dimaklumi. Perilaku ini lama-kelamaan bisa membuat pemakluman atas kekerasan seksual terhadap 2 remaja yang dilakukannya, tulis Instagram Najwa Shihab. Dikhawatirkan juga oleh Najwa Shihab kalau terjunnya Saipul Jamil ke lapas dapat membuat tidak malu lagi melakukan kekerasan seksual. Yang gak kalah bahaya, orang-orang bisa gak malu lagi kalau melakukan kekerasan seksual. Selain itu, perilaku ini juga bisa bikin orang-orang jadi merasa biasa melihat para pelaku kekerasan seksual, tulis Instagram Najwa Shihab. Ditambah lagi korban jadi trauma untuk berbicara terbuka. Belum lagi hal ini juga bisa membuat korban semakin takut buat berbicara dan terbuka. HD, tulis Instagram Najwa Shihab. Diketahui juga petisi agar Saipul Jamil sudah dilakukan. Ada 283.000 telah menandatangani petisi. Menanggapi fenomena ini, petisi online pun digencarkan sampai kabar ini diturunkan, tulis Instagram Najwa Shihab. 283.000 orang lebih telah menandatangani petisi untuk menolak Saipul Jamil tampil di televisi dan YouTube, tulisnya. Komentar beragam pun menghampiri Instagram Najwa Shihab. Gak patut jadi publik figur. Cari jalan rezeki lain, tulis Instagram @store_BDG. Gak tahu malu, anjir, bebas-bebas ngerayain kayak gitu, tulis Instagram Abooloy 999. Oh alah, tak kirain dia dulu di penjara karena kasus kecelakaan yang menyebabkan istrinya meninggal, tulis Instagram Feni Umu Fayyad. Posisikan dirimu sebagai korban. Bagaimana perasaanmu ngelihat orang yang dulu melecehkanmu disambut bak pahlawan, warawiri di TV, dan dibela beberapa artis tanpa bisa kamu lawan, tulis Instagram Rian Flo. Selain itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KAPAI, Retno Lisyarti, meminta masyarakat untuk tidak menonton tayangan televisi maupun YouTube yang menampilkan Saipul Jamil dalam acaranya. Diketahui, Saipul Jamil merupakan mantan narapidana kasus pencabulan terhadap anak atau pedofilia dan melakukan suap terhadap panitera pengadilan. Kepada masyarakat, kita nggak usah menonton Saipul Jamil ketika dia muncul di televisi atau YouTube. Langsung saja ganti channel, kata Retno. Retno menganggap jika masyarakat tetap menonton Saipul Jamil di tayangan hiburan, maka hal itu sama dengan bentuk dukungan atas perbuatan pencabulan anak yang dilakukan pedangdut tersebut. Masyarakat yang tetap menonton sama saja dengan menoleransi pencabulan terhadap anak. Mari menjadi penonton yang cerdas dan peduli terhadap perlindungan anak, ungkap Retno. Lagi pula, menurut dia, dengan tidak adanya penonton dari tayangan acara yang menghadirkan Saipul Jamil, maka program tersebut tidak akan laku. Sehingga stasiun televisi maupun akun YouTube tak lagi menayangkan acara yang menampilkan Saipul Jamil. Kalau tidak ditonton, maka dia nggak laku di dunia hiburan, nggak laku tampil di YouTube, sebab dia publik figur kan, sangat bisa mempengaruhi padahal rekam jejaknya tidak baik, yaitu melakukan pencabulan terhadap anak dan memberi suap, jelas Retno.
Retno juga meminta kepada para media maupun YouTuber untuk menyadari bahwa penayangan Saipul Jamil merupakan bentuk dukungan terhadap pelaku pencabulan anak. Lalu jika harus mewartakan Saipul Jamil, Retno meminta media menekankan bahwa yang bersangkutan pernah melakukan kasus hukum. Saya menghimbau dunia hiburan dan pertelevisian, pemberitaan ini untuk tidak memberikan ruang itu. Ini harusnya diboikot. Itu kalau medianya tidak memboikot, akan tetap ada orang yang menyaksikan. Media harusnya juga memiliki perspektif perlindungan anak, tutur Retno. Kalaupun diberitakan, ada penekanan dalam pemberitaan, yaitu mengingat kembali rekam jejaknya, bahwa yang bersangkutan pernah melakukan pencabulan kepada anak dan sudah menjadi hukuman, namun terbukti melakukan pencabulan terhadap anak tadi. Lanjutnya, sebagai informasi, kasus hukum Saipul Jamil bermula saat dirinya mengajak korban berinisial DS untuk bermalam ke kediamannya. Saipul Jamil meminta DS untuk memijatnya. Kemudian, DS diajak melakukan perbuatan tidak senonoh. DS lantas menolak. Namun, pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, di saat DS tertidur, Saipul Jamil diam-diam melakukan pencabulan terhadap DS. DS melaporkan kejadian ini kepada kepolisian. Saipul Jamil awalnya dituntut 3 tahun penjara. Namun, ia tak terima dan mengajukan banding. Sayangnya, majelis hakim menambah hukuman menjadi 5 tahun penjara. Tetap berusaha, Saipul Jamil mengajukan kasasi. Hasilnya hukuman 5 tahun penjara justru diperkuat. Bahkan Saipul Jamil kembali terbukti bersalah karena menyuap panitera. Hukumannya ditambah 3 tahun, sehingga totalnya menjadi 8 tahun. Saipul Jamil mendapat remisi sekitar 30 bulan. Akhirnya, ia dibebaskan per tanggal 2 September 2021 setelah menjalani hukuman 5 tahun 7 bulan. Bagaimana menurut pendapat Anda?